Ya, kita akan melihat Ibrani 11 ayat 11 ya. Ibrani 11 ayat 11. Ada terjemahan yang agak sulit ya, karena ini kalimatnya pasif yang berkaitan subjeknya itu dengan Sarah, tetapi secara eksplisit itu berkaitan dengan Abraham ya. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah, nah dikatakan ada kalimat ia Abraham ya. Dalam bahasa aslinya itu nggak ada. Karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap nah dia ini adalah Tuhan ya. Dia, nah secara pribadi menunjuk kepada Kristus ini ya, yang datang yang memberitahukan tentang janji Tuhan dan memanggil Abraham, menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, kalimat menganggap ini dalam bahasa Indonesia jadi kurang kurang mantep ya. Jadi menganggap kan terlalu apa ya, terlalu ringan dan kalimat itu kita anggap ya menganggap tok gitu ya. Ya cuman ngira-ngira gitu. Nah, dalam bahasa aslinya itu memperhitungkan dan menilai dengan satu kalimat bentuknya itu satu keputusan. Jadi terjemahan bahasa Indonesia banyak yang kalau kita teliti itu tidak menyatakan arti yang dalam itu ya, karena keterbatasan bahasa dan juga yang menerjemahkan itu karena bahasa Indonesia itu tidak bisa mengambil seluruh arti, maka dipilih yang banyak jemaat atau pembaca itu bisa ngerti gitu. Akhirnya kehilangan arti yang terdalam. Ya, nanti bahasa aslinya saya berikan eh, PowerPoint-nya. Jadi dikatakan karena iman, iya Abraham. Kenapa Abraham dimasukkan di sini? Iya, karena menurunkan anak cucu itu pakai bahasa aslinya tuh spermatos, sperma. Jadi sperma itu kan bukan perempuan, laki-laki. Maka dikatakan di situ ditambahkan iya Abraham karena berkaitan dengan menurunkan anak cucu. Menurunkan itu bahasa aslinya itu pakai sperma. Ya. Nah, kita akan melihat ini satu persatu ya. Coba saya kasih gambarannya ini. Nah, ya. Nah, ini bahasa bahasa Ibrani. Ini saya coba saya shot ya. Saya capture gitu. Nah, kita perhatikan ya. Pistei kai aute Sara. Jadi di sini by faith also herself. Jadi dirinya Sarah ya, bukan bukan siapa ini Abraham. Dan di sini tidak ada subjeknya Abraham, tidak ada. Jadi mengapa keluar Abraham? Karena ada kesulitan dikatakan Zara dikatakan itu mandul, barren. Ya, barren itu mandul. Atau dikatakan Sarah steril, steril ya, dari kata stera. Jadi anak yang keluar dari kemandulan, yang mungkin puluhan tahun nggak punya anak, terus punya anak, maka anaknya disebut sebagai stera, disebut stera. Itu bisa dinamakan stera, anak yang dari kemandulan ya. Jadi dikatakan iman, dan iman juga dikatakan auto itu dirinya Sarah sendiri. Dikatakan Sarah stera. Stera itu steril, mandul. Jadi mandul tuh bahasa Inggrisnya itu steril ya. Jadi bahasa aslinya itu stera. Mandul apa? Kekuatan. Kekuatan itu ya. Dan mandul dan kekuatan dari Allah, dunamin, ya dikatakan es kata bolen. Jadi kata bolen itu ya rahim itu ya conceptionnya. Menurunkan itu. Dari apa? Of the seed spermatos. Jadi stera itu disandingkan dengan spermatos. Benih, sperma itu benih ya. Benih yang diterima, dikatakan diterima itu elaben ya, yang diterima. Nah, ini kalimat yang diterima, kata kerjanya itu kalau kita lihat di sini ya, itu paling bawah biru.
itu kalimat itu adalah auris dikatakan di sini ya. Jadi kalimatnya itu auris. Terus selain auris dia juga bentuknya tuh AA ya. AA itu auris aktif indikatif AIA dan itu orang ketiga tunggal. Jadi dikatakan di sini menerima itu sekali dan itu tidak berubah. Itu namanya auris tense. Allah memilih kita itu bentuk auris. Kita bertobat lahir baru itu juga bentuk auris. Artinya tidak diulang dan itu berlanjut sampai selesai. Jadi sekali tindakan itu berdampak seluruh hidup kita. Jadi menerima itu pakai auris. Dan yang kedua, kata kerja yang kedua itu adalah selanjutnya ya. Jadi dikatakan di sini kai kai para kairon, jadi ya, dikatakan kairon itu waktu dari Allah, kesempatan yang Tuhan berikan itu kairon dari kata kairos ya. Jadi dikatakan helikas zaman ya, satu zaman dan dikatakan EP piston Hg satu. Nah, ini Hg satunya ini yang paling penting. Kenapa? Hg satu itu adalah hegemoi ya, dari kata hegemoi. Dikatakan bahwa dia menganggap. Nah, kata Hg satu ini yang akan kita pelajari dalam kalimat-kalimat ini ya. Jadi yang satu menerima, yang satu itu menganggap atau memproklamasikan ya. Nah, yang proklamasikan, yang apa yang dijanjikan. Jadi ada hal yang penting di sini. Yang pertama adalah kita lihat zaman daripada hidup apa yang diterima oleh Bapak Iman itu ada dua hal yang penting. Apa yang terjadi di depan, apa yang terlihat, itu tidak selalu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan katakan, dan Tuhan janjikan. Baik itu kondisi kita, baik itu situasi kita, baik itu keadaan kita, terus kemudian kita dengar Indonesia dalam keterpurukan dan terjun bebas di dalam ekonomi dan juga kekhawatiran yang begitu besar, dan banyak orang itu dibagi menjadi dua. Yang satu itu optimis, yang satu pesimis. Optimis apa? Ya, yang di pemerintah semua, oh kita baik, baik, baik. Yang rakyat mana baik? Semua serba susah. Sekarang naik semuanya, ya kan bensin naik, beras naik. Nah, kita diperlihatkan pada dua hal. Iman itu secara manusiawi ya, manusiawi. Itu akan membuat kita itu pesimis. Yang satu adalah optimis atau over optimis atau ya terlalu optimis. Akhirnya tidak melihat fakta yang terjadi. Kalau Sarah itu bukan pesimis ya. Dia tahu kondisi nyata dirinya itu adalah mandul pada usia yang demikian tua. Jadi dikatakan itu steril, stera, mandul. Betul-betul dia tuh tahu dia memang secara genetika itu tidak bisa punya anak. Mungkin dari keturunan, mungkin dari eh, apa ya namanya orang tuanya dan lain-lain. Dan ada tanda-tanda bahwa mengapa mandul? Oh itu karena ini kan ada alasan secara biologis ya. Nah, dari situ kita melihat dua realitas ini, terus kita kemudian secara tidak sadar, terus merendahkan iman Sarah dan tidak pernah membahas iman Sarah. Nah, ini kesalahan gereja dalam khotbah-khotbah dan juga pemikiran itu akhirnya kita melihat ya imannya Sarah itu imannya jelek. Dia itu mentertawakan janji Tuhan dia. Nah, seperti itu kan. Tapi kenyataannya di dalam kitab Ibrani ini nggak demikian. Nah, kita juga mulai belajar kalau firman Tuhan itu menyatakan sesuatu yang objektif, ya kita mulai belajar menerima bahwa Sarah itu juga beriman yang sama dengan imannya Abraham. Kenapa sama? Karena ditulis dalam kitab Ibrani ini tokoh iman juga gitu loh. Jadi jangan merendahkan iman Sarah. Oh, Sarah itu banyak salahnya dan lain-lain. Iya betul dalam kehidupan dia bisa jatuh, dia bisa tergelincir gitu kan, terpleset. Tapi imannya itu, keberadaan imannya itu sama dengan Abraham. Nuh, Abraham, Henok gitu kan. Habil itu sama. Imannya tuh iman yang menyelamatkan. Kenapa sama? Nah, dari kata menerima dan menganggap
atau menilai, memutuskan. Jadi hegemon itu artinya mempertimbangkan, menghitung dan menetapkan setelah dia pikir, dan tidak ada sesuatu yang kemudian dia mau menentang janji Tuhan itu. Jadi Sarah itu waktu memberikan Hagar, waktu dia menertawakan dalam kondisi yang terlihat gitu ya, seolah-olah dia itu menentang dan tidak sesuai dengan imannya. Sesudah itu realita kehidupan. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Aku tahu, aku mengerti Tuhan, tapi kondisi itu nggak bisa. Gitu. Kenyataan itu sangat sulit diterima gitu. Jadi ada seorang tentara di Amerika itu, istrinya itu diberi tahu ya dengan temannya, dan temannya itu membawa seragam suaminya yang sudah dilipat dan ada medalinya dan ada penghargaan dari pemerintah dan jaminan dari pemerintah. Terus dia ketuk pintu istri dari temannya ya, jadi kolonel penerbang pilot itu ya. Terus dibuka, istrinya begitu buka, lihat baju itu langsung lemas dia. Mengapa lemas? Ya karena dia tahu suaminya meninggal. Begitu dikasih gini, buka langsung dikasih tahu. Langsung dia nggak bisa berdiri, dia langsung berlutut karena ya sedih dan melihat kenyataan hidup yang nggak pernah berpikir ya. Nah, namanya kalau sudah tentara itu ya siap anak kita dipanggil untuk negara ya. Artinya sampai nyawanya pun harus kita relakan. Jadi jangan senang-senang, wah itu anak tentara saya itu jadi tentara. Jadi kita harus siap segala waktu keadaan ya kehilangan anak kita. Ya sama dengan martir, orang Kristen itu kan martir juga sama. Kita juga sama. Suatu hari menghadapi titik yang sama gitu. Nah waktu melihat keadaan yang dilihat di mata gitu kan. Terus dia terima itu. Saya tanya sekarang. Dia tahu suaminya itu berbakti, dia tahu suaminya itu dia tidak pernah meragukan bakti suami. Cuman begitu dia menerima suaminya meninggal, namanya manusia itu kan sangat lemah, emosi sangat lemah, pikiran juga bisa kemana-mana. Terus hati juga bisa, ya kadang-kadang bisa kecewa gitu kan. Tetapi hati yang terdalam dia kepada suaminya itu tidak berubah, cuman mati aja gitu. Jadi kesedihan dia itu tidak mengubah kepercayaan dia kepada suami. Nah, sama dengan Hegeoma ini dari atau Hege satunya dari Sarah yang artinya sama. Dia sudah mempertimbangkan, sudah tahu dan bukan menilai pada dirinya sendiri, bukan Saudara. Dia ya menimbang, menganggap itu, menghitung dan menilai itu. Dia itu percayanya bukan pada dirinya, bukan kepada kemampuannya, bukan pada tanggapannya, tetapi dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan janji Tuhan itu. Nah, ini bukan ya saya saya pikir ya saya rasa ya menurut saya bukan Saudara. Tetapi Sarah itu menilai apa yang dikatakan Tuhan yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Yang amin, aman, emuna. Masih ingat ya yang pertama kita bahas tentang Ibrani 11 ayat 1 itu kan. Itu menjadi dasar seluruh daripada iman orang-orang percaya tokoh-tokoh yang di bawah semua. Dengan segala pergumulannya, dengan segala kesulitannya, termasuk Sarah ini adalah yaitu mandul. Ya, kita lihat ini. Iman Sarah itu iman yang berlandaskan kepada pengetahuan Allah, hadirat Allah bukan hadirat dan pengetahuan dirinya sendiri atau pengetahuan biologis. Secara biologis itu tidak mungkin bisa menjalani atau menjalankan janji Tuhan. Kenapa? Ya rahimnya mandul, mati. Terus dia menopause. Dia sudah usia tua. Dan itu kalau kita lihat kan berganda itu ya. Udah tua, udah mandul, tua, menopause. Ah itu bagaimana bisa hamil? Kan nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi secara biologis itu mustahil. Tetapi dalam pengetahuan Allah, Sarah melampaui segala hambatan dan rintangan, baik itu secara biologis dan semuanya, dan dia percaya. Ya, imannya tuh betul-betul tahu fakta dan dia memaparkan faktanya. Ya, kan suami saya mati. Nah, kan saya sekarang sedang sakit dan tidak bisa diobati.
itu kenyataan. Dan iman itu harus berada di bawah otoritas Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang yang dalam posisi demikian ya? Nah, saudara kita ingatkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bukan ya karena menyembuhkan kita, bukan ya karena menolong terus suaminya itu tidak mati gitu kan, atau menjadi sembuh atau sehat, bukan. Saudara. Sembuh atau nggak sembuh, sehat atau nggak sehat, Sarah percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Nah, itu iman yang mengikat kita, yang dikatakan hegeomai, iman yang menganggap, menimbang, dan percaya kepada apa yang belum dia lihat, dan apa yang diharapkan, dan yang sudah dinyatakan kepada jalan hidupnya. Nah, ini dikatakan bukan menampik ya, menolak kenyataan hidup apa yang kita terjadi. Ada orang yang seperti ini, udah lupain aja lah, kan gitu kan? Udahlah nggak usah dianggap lah gitu. Saudara nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, itu kenyataan tubuh saya seperti nggak dianggap gimana. Saya ini mandul. Udah jangan percaya kamu mandul. Saudara nggak bisa. Kenapa? Semakin kita percaya kondisi yang ada, kita semakin melihat kemuliaan Tuhan dan kuasanya itu semakin luar biasa indah. Jadi doa orang-orang sekarang ini kan doa eh, halusinasi gitu ya. Doa ilusi. Ya yang penting kamu udah percaya pegang aja, udah gitu. Sudah bukan. Iman itu tidak menghilangkan kenyataan hidup kita di depan kita, kesulitan-kesulitan kita. Ya, di situ. Iman yang kedua itu adalah, saudara perhatikan baik-baik. Reaksi kita kepada kenyataan hidup dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu saudara harus belajar untuk berjalan dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Dengan kekuatan siapa ya? Dengan kekuatan Tuhan. Meminta kekuatan Tuhan. Karena antara kekuatan Tuhan dengan kekuatan diri kita itu kadang-kadang kita sulit membedakan waktu kita tidak di dalam iman dan di dalam kekudusan. Kenapa? Karena itu kita bisa terjebak dalam kebanggaan rohani, kebanggaan kesalehan secara manusia, dan hal-hal yang kita capai, prestasi kita, kedudukan kita itu sangat bahaya. Jadi diharapkan supaya kita itu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau iman itu tidak ada dalam hidup kita, saudara-saudara tidak bisa berkenan pada Tuhan. Jadi Abraham, Sarah, dan seluruh tokoh-tokoh itu berkenan. Saudara. Berkenan kenapa? Karena dia terus pegang janji Tuhan. Dia lemah, tapi dia pegang janji Tuhan. Jadi ada aksios yang di dalam kitab Galatia eh, yang saya jelaskan itu ada porosnya, ada apa ini tiangnya, pilarnya. Jadi kita tuh selalu begitu kita sudah kesasar terlalu jauh, saudara balik pegang itu tiang itu yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, yang kita katakan kita putuskan sekali untuk selamanya. Nah, itu bentuk auristans. Ya, nah, ada satu cerita gitu, seorang pemuda terjebak dalam dosa dan dari kecil ya. Kemarin juga saya post ke grup juga kan di pengurus. Ada seorang anak yang ini terjadi sungguh-sungguh ya di Bandung. Umur 10 tahun, itu anak ini terlibat di dalam pergaulan bebas dan dia ditipu temannya atau gimana yang sama-sama anak SD gitu ya. Saudara itu sudah melakukan hubungan badan, hubungan seksual. Ya, hubungan seksual. Dan secara tidak sadar, pada awalnya itu ya mungkin hal-hal yang sulit ya. Tetapi begitu di dalam hubungan seksual itu kan ada kesenangan, ada kenikmatan. Dan waktu itu dilakukan, asalnya itu dipaksa gitu, lalu dilakukan. Terus menjadi satu kebutuhan, satu apa ya, kebutuhan itu ketagihan. Nah, anak ini waktu ditanya oleh psikolog, psikolognya geleng-geleng kepala, soalnya. Kenapa? Anak umur 10 tahun itu ditanya, kamu nggak takut, kamu nggak apa gitu. Jawabannya, ya awal-awal, ya namanya orang baru pertama kali kan takut-takut gitu kan. Tapi begitu dia terus berjalan itu satu, dua kali, tiga kali, dan berkali-kali, saudara, anak ini mengatakan, saya menikmatinya. Anak 10 tahun ini, perempuan. Dan itu bukan satu orang yang terjadi. Itu sudah banyak di kampung-kampung.
Ya kita nggak tahu ya seberapa jauh penelitian. Ini harus ada penelitian ini untuk bangsa Indonesia ini. Kalau anak sudah sekecil itu sudah hancur, nanti besarnya gimana? Nah, saudara kita melihat masyarakat yang tanpa peduli dengan etika, peduli dengan tata krama, peduli dengan kekudusan, apalagi apa yang akan kita lihat di masa mendatang negara ini? Ya jadi negara kayak Eropa, free sex, seperti di Jepang juga. Mulai tahun sekitar ya 60 ke 70 akhirnya Jepang itu melegalkan seks di luar nikah secara hukum disahkan pemerintah. Amerika juga sama. Jadi kalau ada anak di sini kan ada hukum yang baru kan. Ketahuan di undang-undang yang baru ketahuan itu bisa dihukum kita. Nah, di Eropa enggak, itu dilegalkan, disahkan. Kenapa? Daripada kamu sembunyi-sembunyi lebih baik dilegalkan saja. Itu. Nah, seorang pemuda yang terjebak di dalam dosa yang seperti anak tadi kan, asalnya dia eh, narkoba itu ya dia merasakan itu dibawa temannya, tapi begitu ke dia masuk ke dalamnya minum narkoba, main perempuan, itu awalnya dalam ketakutan, dalam rasa bersalah yang besar sekali. Tapi kalau sudah masuk di dalamnya, rasa bersalah itu tunduk kepada apa? Kesenangan dan kenikmatan dosa itu. Di sini. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat saudara, kita nggak tahu ya, orang-orang seperti dosa ini itu juga saya pikir sama ya dengan dosanya Paulus yang membantai orang Kristen dalam kejahatan yang kegelapan hati itu sama. Jadi itu menjadi satu hobi dan dia menikmati, akhirnya dia itu ketagihan. Ketagihan apa? Cari orang Kristen, bunuh orang Kristen, musuh orang Kristen. Itu jadi nuansa yang kita lihat di Indonesia itu seperti itu. Contoh aja gitu ya, bangsa Israel. Mayoritas sebagian besar itu dicekokin bahwa Israel itu bajingan, Israel itu negara yang teroris, ya. Israel itu negara yang paling dibenci. Itu di frame seperti itu. Kenapa ya? Mereka menikmati itu secara spiritual, secara jiwa. Karena memang dalam posisi ajaran agamanya itu memang menentang Israel kan. Jadi itu nuansanya kita lihat. Nah, bagaimana mengubah seperti ini? Setelah itu kita harus tahu bahwa iman itu bukan kekuatan manusia, karena manusia itu tidak mungkin memiliki iman dari dirinya sendiri. Jadi dia harus ada kuasa yang besar, yang lebih daripada kuasa yang kita bisa lawan gitu ya, yaitu kuasa kedaulatan Tuhan yang akan mengubahkan kita. Iman yang tidak mungkin kita bisa jalani akhirnya menjadi mungkin. Tuhan Yesus mengatakan seperti onta masuk lubang jarum. Nah, saudara itu perbandingan yang mustahil. Lubang jarum, onta masuk ke sana. Itu mustahil. Ya, dengan cara apapun mustahil. Kalau dikatakan mustahil, ya mustahil. Wah, Tuhan mengatakan mustahil kan, masa kita ngomong nggak mustahil gitu. Ada tafsiran, oh itu ditafsirkan bahwa lubang itu satu satu apa kiasan dan bisa aja saudara bisa. Tapi yang dikatakan Tuhan itu sesuatu mustahil adalah yang dibandingkan antara lubang yang kecil dengan onta yang segede gajah gitu kan. Itu tidak mungkin. Jadi orang muda yang kaya itu tidak mungkin dia bisa masukkan ontanya, onta itu ya, onta itu kan harta kekayaan, ke lubang keselamatan itu. Tidak mungkin, saudara. Ontanya harus dibuang dulu. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, juallah, bagikanlah. Ontanya itu kamu jual, kamu bagikan. Nah, lubang itu akhirnya bisa dimasukin. Di dalam Ibrani 11 ayat 11 itu dikatakan, ia beroleh kekuatan. Ya, saya bacakan ulang ya, perhatikan ya. Walaupun usianya sudah lewat, sudah tua, dan sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hamil gitu kan. Dikatakan di sini, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak dan cucu, bukan bukan cuma satu anak ya, anak dan cucu dan bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat pohon ini sepertinya mandul gitu kan, mandul. Terus Tuhan lihat 1 tahun, 2 tahun, terus 3 tahun. Terus Tuhan katakan, wah ini mandul ini. Terus Tuhan kutuk kan, mati dia. Pss,
seperti itu. Nah, itu kalau kita bayangkan dengan hidup Sarah gitu ya. Pohonnya, badannya, tubuhnya itu mandul. Jadi bukan dimandulkan ya, tapi sudah mandul. Artinya pohonnya ini dari awal sudah tidak menghasilkan. Nah, waktu dia berjalan, 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 ditunggu-tunggu buahnya, ya nggak mungkin ada buahnya. Kenapa? Karena pohonnya sudah mandul. Nah, kebalikan dengan pohon aren di kutub Tuhan, pohon yang sudah mati secara eh, biologis itu kemudian Tuhan berikan anugerah dan Tuhan berikan bahwa kamu akan berbuah berlimpah-limpah beranak cucu. Saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, sesuatu yang tidak menghasilkan Tuhan buahnya nggak ada, itu Tuhan matikan. Tapi pohon yang mati, yang tidak ada buahnya, Tuhan bisa berikan buahnya. Itu iman. Jadi selalu kita ini apa ya? Memang susah sih. Saya belajar juga nggak gampang juga, saudara. Kondisi yang sulit kemudian dan kita bukan bukan apa ya? Bukan utopia ya atau halusinasi. Kita percaya bahwa pada ujungnya itu pasti ada orang yang akan membantu kita. Kalau kita sudah mau tenggelam gitu kan, aduh, dalam kondisi situasi keluarga, situasi pelayanan, situasi gereja, situasi anak kita gitu ya. Begitu sudah mau tenggelam itu kayaknya nggak mungkin ini. Tapi ada iman yang kita menganggap ya, kita menilai itu yang sudah kita serahkan hati kita pada Tuhan. Ada pasti pertolongan dari Tuhan. Ada pasti hadirat Tuhan. Nah, saudara, saudara jangan pernah hilang kekuatan ini. Kalau itu hilang, saudara-saudara memiliki iman itu mati. Nggak ada harapan. Dan saya selalu mengatakan pada orang-orang kalau dalam permasalahan keluarga, permasalahan apapun, itu kalau sudah hilang, sudah harapan, iman itu akan mati. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Ya orang-orang yang sudah menyerahkan pertama kepada Tuhan. Jadi yang mati-mati, yang mandul-mandul di dalam hidup kita yang steril itu kemudian disuburkan oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena iman kita percaya pada Tuhan. Pada waktunya, in His time, itu dibuka oleh Tuhan. Dan ada cara Tuhan. Dengan cara apa? Ya surah itu berbagai macam cara yang kita nggak pernah pikirkan. Oh iya, kalau kita lihat sejarah hidup kita ya, perjalanan hidup kita, kenapa kita bisa ini, kenapa bisa di sini. Itu kan kita nggak terasa itu yang atur Tuhan semua. Saya bisa di sini, saya bisa di sini, saya pelayanan di sini, saya bisa sekolah di sini, saya bisa dapatkan pekerjaan ini. Saudara itu, saudara secara saudara sadar nggak sadar, saudara menganggap atau tidak menganggap gitu kan. Itu semuanya ada tangan yang menyertai, memberkati kita. Nah, saudara jangan pernah kita menganggap bahwa, ah, sudahlah, kita nggak bisa melakukan itu. Sudah nggak ada harapan. Nah, iman itu selalu, harapannya itu tidak pernah pupus. Iman melampaui sesuatu yang mustahil. Dengan apa? Dengan kuasa dikatakan di sini kan. Ayat 11 kekuatan, kuasa. Itu Injil itu adalah kuasa Allah. Dunamin, dunamos. Jadi mesin yang menggerakkan. Dinamo itu kan semua apa yang ada di pabrik itu digerakkan dengan kekuatan ini. Itu namanya dinamos. Dinamo. Nah, pemuda itu mandul dalam seluruh kehidupannya dan dia terikat dengan perbudakan dosa, dengan keinginan-keinginannya, dengan ketagihan-ketagihannya. Dia harus memiliki hati bersandar kepada kekuatan bahwa Allah bisa melepaskan perbudakan dari segala kelemahan kita. Itu dilepaskan. Itu langsung dia langsung selesai. Dan dia akan belajar untuk terus berjuang untuk meninggalkan itu. Jadi dosa itu adalah tidak bisa kita itu pasif terhadap dosa. Dosa yang mengikat kita, kita diajar Tuhan apa? Untuk mematikan dosa yang mematikan kita. Kalau kita tidak mematikan dosa, ya dosa mematikan kita. Itu dari perkataan John Owen ya, yang sangat bagus sekali. Ya, jadi ia menganggap setia menerima kuasa itu. Jadi orang-orang yang menilai itu dan menyerahkan itu, nah kita sudah dapat
kayak kita punya kebutuhan itu rekening bank surgawi itu nggak pernah macet. Yang macet itu apa? Ya keraguan kita, kesulitan-kesulitan yang kita anggap lebih daripada iman kita, itu memampetkan jalur daripada saluran berkat Tuhan. Ya, bukan berkat artinya berkat cuman fisik ya. Berkat rohani kita bisa jauh lebih mengerti, kita berkarakter seperti Kristus itu berkat yang Tuhan inginkan. Bukan hanya kita mengharap berlimpah-limpah harta kekayaan, bukan. Itu tambahan aja. Abraham itu imannya begitu besar dan hidupnya itu berkelimpahan, kekayaannya besar sekali. Dari berjalan tanpa apa-apa, bangsa Israel kan gitu kan, zaman perbudakan tanpa apa. Sekarang negara yang paling mempunyai alat perang paling banyak, negara terkecil mempunyai alat perang paling banyak, dan itu alat perang satu jet, dua jet itu jet tempur itu harganya triliunan. Dan Israel punya bukan cuma satu, ratusan. Dan Israel punya bom itu katanya ratusan ribu bom. Sir. Kalau kamu punya 1.000, dia punya ratusan ribu. Maka orang tanya, Israel ngebom terus ya nggak habis-habis. 5.000 bom, 5.000. Sir. Terus dikatakan oleh siapa ini, Bibi, Bibi itu Netanyahu. Dikatakan, kami tidak akan kehabisan bom. Coba saudara pikirkan. Sir. Jadi 5.000 itu dia masih banyak. Dan dia bisa mengatakan kalau semuanya Uni Soviet gitu ya, atau China melawan dia. Siap dia. Siap apa? Perang dengan mereka. Nggak bisa kamu ngalahkan kami katanya. Nah, negara kecil punya kekuatan luar biasa. Dari mana itu? Setelah kita lihat ya, Israel dari bangsa budak nggak punya apa-apa yang ada di bajunya saja dan sandalnya saja. Sekarang Tuhan berikan kekuatan militer, kekuatan seluruh dunia itu yang paling hebat itu kekuatan itu Israel. Dan Amerika itu ya dari Israel semua. Eropa juga Iya, sama dari Israel semua. karung-karung tuh Ya, dibakar jadi itu. kalau kalau kita bisa mengerti ini, nah kita melihat yang tadi saya bandingkan ya, pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan karena pohonnya baik itu tidak menghasilkan. Sedangkan ini di apa yang mendapatkan kemandulan, kemandulan itu dalam tradisi orang Israel itu sama dengan kutukan ya. Kalau kita nggak punya anak itu, wah, itu rasanya perempuan itu redah gitu. Kenapa? Wah, kamu itu berarti mandul. Itu di situ. Dan sesuatu yang tidak mungkin yang dipandang rendah masyarakat, yang dipandang rendah dan tidak mungkin terjadi, saudara, asal kita menilai dan memberikan seluruh apa yang kita percaya itu kepada suara Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Saudara, Tuhan akan berikan kuasa itu. Di situ. Ya, jadi ini ada satu cerita juga ya, dari seorang rekan gitu, hamba Tuhan. Pelayanannya tuh dia merasakan, Pak, saya tuh sudah lebih 13 tahun, Pak. Saya udah keliling dari desa ke desa. Ya gimana, Pak ya? Satupun itu keluarga belum ada yang bertobat. Belum ada yang bertobat. Terus dia tanya pada saya, gimana caranya, Pak gitu? Saya beritahu, nggak ada cara. Nggak ada cara. Oh, kita kan harus bagaimana caranya? Mungkin Bapak terlalu banyak cara sehingga maka nggak ada yang bertobat bisa juga gitu. Bagaimana caranya? Bapak hanya bersandar pada kuasa Allah yang menyatakan mustahil menjadi terjadi. Terus caranya gimana? Nggak ada. Caranya apa? Percaya janji Tuhan. Nah itu. Bukan bagaimana saya menghadirkan janji Tuhan dengan cara saya seperti Sarah kan. Jatuh juga kan. Oh Hagar. Terus kemudian banyak cara yang lain. Coba. Saudara, nggak bisa. Pegang aja janji Tuhan. Nanti kamu dituntut Tuhan. Terus kemudian terakhir saya ke Tulungagung. Orang ini ketemu saya lagi. Sekitar sudah 17 tahun lebih ya. Nah dia mengatakan, aduh Pak, ada dua keluarga yang sudah lama mereka itu berkumpul, tapi karena tekanan sosial mereka nggak berani terus menyatakan diri menjadi Kristen. Dan sekarang dua keluarga ini sudah dibaptis.
seluruh keluarga itu 17 tahun. Nah, kenapa? Saudara, dia berdoa, dia belajar percaya, udah lama percaya, saudara. Tapi nggak berani ngomong. Walaupun dia didatangi, udah tapi nggak berani ngomong. Terus Tuhan akhirnya berikan kekuatan dan kesatuan hati keluarga itu. Dan keluarga itu akhirnya yakin kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya juru selamat dan yang bisa menyelamatkan kita. Bukan nabi kita, bukan kitab kita, bukan. Karena nggak ada jaminan. Nabinya nggak pernah ngomong gitu, kita nggak ngomong. Dan dia melihat terus-menerus, jadi dia datang 2 minggu sekali, datang lagi, dan memberitakan Injil. Ya, kayaknya sia-sia, saudara. 13 tahun. 13 tahun. Dari anak itu kecil sampai anak itu remaja. Dengar, dengar, dengar. Akhirnya yang disebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin, mandul itu dengan kuasa Allah. Akhirnya berhasil berbuah. Ya. Dan di sini kita melihat hamba Tuhan ini akhirnya mengamini apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, nah saya juga waktu berada di Jogja ketemu dengan beberapa ya orang-orang pelayanan di satu gereja besar yang baru berdiri dan ada sekitar 4-5 orang di sana. Yang satu orang kemudian pertengahan pergi karena ada pekerjaan dan mereka cerita dan bagaimana kondisi gereja dan dia mengatakan, Pak, kayaknya gereja kita tuh hidup, bangunannya besar di Jogja ini bangunan paling mewah itu gereja kami. Tapi apa yang menjadi perkenan Tuhan? Seperti Bapak Pak Agung ngomong. Dan saya beritahu, apa sih kamu banggakan dari gereja? Gereja besar, pendeta besar, gedung besar, uang besar, dan semuanya besar. Saya tanya, apa? Nah, dia cerita satu persatu, saudara. Dia melihat bagaimana hamba Tuhannya hidup dalam kemewahan, anak orang kaya, nggak pernah susah, diminta untuk pelayanan yang di tempat-tempat yang sulit. Dia mengatakan, aduh, saya kalau untuk hal-hal kecil seperti itu nggak ada waktu. Besuk-besuk itu yang penting-penting saja. Saudara, dia langsung mendengarkan itu shock, saudara. Kenapa? Waduh, gimana nih kalau hamba Tuhan seperti terus gimana? Kenapa kamu ingin menjangkau jemaat sebanyak-banyaknya, sedangkan kamu sendiri nggak pernah menyentuh jemaat itu? Sama dengan orang Farisi, ahli Taurat sama. Saudara. Jadi apa yang kita banggakan? Dan saya beritahu, di dalam iman itu ada sesuatu kekuatan yang bisa mengalahkan itu semua. Apa? Ya kamu mulai dari dirimu. Nah, terus seorang dosen, doktor itu ya, yang mungkin atau sudah profesor, udah umur 60 tapi dipakai terus di UKDW. Dia mengatakan satu kalimat, Pak, waktu berapa belas tahun yang lalu memberitahu tanggung jawabmu apa gitu. Dan dia mengatakan dia mau mengambil tanggung jawab itu. Dan dia mulai sudah 7 tahun, 8 tahun, masuk tahun 8 tahun. Tahun ini dia membuka rumahnya untuk studi bersama Alkitab, renungan. Jadi dia kumpulkan orang-orang tua gitu kan. Ya lumayan kadang-kadang bisa lebih 20 orang, kadang-kadang cuma 6 orang, 7 orang. Pokoknya yang ada dia layani. Dan selama 7-8 tahun itu, terus dia, ya ini kembali pada dirinya yang dulu mandul itu. Terus dia kemudian udah beritakan firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang betul-betul yang bertanggung jawab gitu kan. Terus masuk tahun 8 tahun ini, dia tanya satu-satu, saudara. Ditanya. Pak Agung tahu nggak, saya tanya itu satu-satu. Bagaimana kamu dengan ini dampaknya dalam kehidupan kamu, saudara? Dia mengatakan, Pak Agung tahu nggak? Bikin saya lemes, nggak ada perubahan. Hidupnya sama. Apa yang berubah? Karakternya nggak ada. Terus dia mengatakan, ya kembali Pak Agung. Kalau kita tidak lihat panggilan kita tidak lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tidak pernah sia-sia. Kita lihat hidupnya, kayaknya sia-sia semua. Dan saya beritahu, nanti Bapak akan lihat bagaimana kuasa Allah itu membuka hati orang-orang. Saudara, ini yang terakhir. Ada satu tempat. Ini kalau Tuhan setia itu jangan diukur waktunya berapa.
uangnya berapa, tenaga berapa. Enggak, Saudara. Ada satu tempat yang sudah lebih dari 80 tahun, lebih lah. Ya, satu tempat. Ini juga di daerah Somalia. Saudara, gereja di sana itu nggak pernah bisa berdiri. Itu dibakar, dibunuh semua. Dan kita pikir tempat ini adalah tempat yang mandul. Ya. Nigeria juga sama. Sekarang saudara tahu, Nigeria dan semuanya, itu kekristenan itu bergerak paling pesat itu di negara ini. Walaupun orang-orang Kristen dipenggal kepalanya, perempuan-perempuannya itu diculik, dirampok, diperkosa, dan banyak hal gitu yang terjadi. Saudara, kita melihat bagaimana kegelapan itu melawan Injil Tuhan. Dan kuasa Injil Tuhan itu seolah dihentikan. Tapi saudara, namanya orang dipanggil itu, dia udah serahkan hidupnya pada Tuhan. Dan dia tahu resiko. Orang-orang China bawa tanah, orang-orang di Korea Utara, orang-orang yang ada di negara ateis ya, semuanya itu. Dan apalagi di daerah radikal yang sangat kuat ya, khususnya orang-orang Muslim gitu kan, yang sangat radikal yang tidak sesuai dengan hati perdamaian. Saudara, jangankan kita melihat itu semua, mustahil. Saudara. Irak, Iran, Turki, itu negara mayoritas Islam. Tapi saudara tahu hari ini, semua rakyatnya melihat kasih Kristus itu satu-satunya jalan pilihan mereka. Terus kita tanya, yang ngabarkan Injil ratusan tahun itu loh, yang nggak berhasil, yang cuma satu dua orang. Saudara, saya pikir itu sia-sia. Nah, kita berpikir dalam iman itu, kesulitan kita itu apa? Kita mengukur dengan apa yang kita lihat, kita mengukur dengan apa yang kita capai, kita mengukur dengan apa yang kita bisa berhasil. Saudara, Saudara, kalau saudara diminta Tuhan untuk menanamkan benih, saudara nggak perlu lihat buahnya. Kenapa? Tugasmu itu cuma tanam. Tugasmu itu nabur, tabur. Abraham, saya tanya, Abraham dapat nggak yang dijanjikan Tuhan? Enggak. Tapi dia percaya, dia menganggap, dia beriman, dia berharap bahwa dia akan sampai di sana. Imannya tuh udah sampai di sana. Tubuhnya masih di sini. Sesudah nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena yang menjamin kita tuh iman kita, bukan kesulitan kita. Begitu kita mati, wah, yang kamu layani belum ada hasilnya gitu. Saudara, siapa bilang? Maka saya kalau setiap pelayanan itu, saudara menghadirkan firman yang murni, yang bertanggung jawab itu satu kekuatan kita. Dinamosnya itu di sana. Jadi bukan, oh hebat ya, oh berhasil. Bukan, saudara. Firman yang murni, yang bersih, yang kudus itu kamu berikan. Nah, itu yang akan menembus, yang akan meledakkan seluruh dosa-dosa manusia dan kembali pada Tuhan. Seberapa hebatnya nanti? Nah, seperti tadi kan, yang dokter itu kan mengatakan, gereja ini besar, gereja ini banyak jemaatnya. Tapi begitu dia masuk ke dalamnya, mereka kosong, sudah. Nggak ada hatinya. Mereka cuman ada yang pengen ini, ada pengen teologi, ada pengen ekspresi, ada pengen ya apa ya, supaya stres saya hilang, nyanyi dengan nangis-nangis, pulang balik lagi, nggak berubah apapun. Zak. Sampai gerakan Pentakosta itu sudah mendekati hampir sekitar 80 tahun ya di Indonesia ini. Dan kalau di dunia itu sudah 906 ya. Jadi hampir 120 tahun. Apa yang berubah? Saudara, kita lihat. Apa yang berubah? Gerakan reformasi juga sama. Setelah 100 tahun lebih, terus Jerman menjadi negara yang paling melawan anugerah Tuhan. Kebalikan semua. Negara yang melawan anugerah Tuhan akhirnya menerima itu. Yang kamu bukan umatku menjadi umatku. Yang kamu umatku sekarang bukan umatku. Israel yang merasa dirinya umat Tuhan kan? Bukan, kamu bukan umatku. Menolak Kristus, kamu bukan umatku. Yang bukan umatku, yang bukan anakku, tak jadikan anakku. Nah, ini kita melihat bahwa kita harus memutuskan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, dan kita harus mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik. Dan banyak orang mengatakan,
pelayannya kosong, pernikahannya gagal, semuanya saudara, Hmm. itu bukan satu jawaban untuk melawan dari janji Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan secara pribadi kepada kita lepas pribadi ya. Kalau kita pegang itu, saudara akan melihat kuasanya itu luar biasa. Kita nggak pernah nyangka begitu itu datang. Waduh, saudara, hatinya tuh luar biasa sekali. Sukacita kita kalau itu berubah, pemuda yang kaya itu berubah, surga itu bersorak-sorai, saudara. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sangat ini ya, sangat terpuruk gitu, terus rohaninya sudah hancur, tiba-tiba terus dia muncul kembali dengan hati yang percaya dengan beriman. Saudara, senangnya kayak apa, saudara? Waktu saya sekolah Alkitab gitu ya, mama saya berkata demikian, coba papamu hidup ya, dia pasti senangnya luar biasa. Kenapa? Karena papa saya ingin anaknya, salah satu anaknya tuh mau menyerahkan hidup untuk Tuhan. Dan sekarang anaknya, dua anaknya jadi pendeta. Yang ujung dengan ujung, yang nomor satu dan nomor empat, laki-laki ujung-ujung kan. Akhirnya sekarang jadi pendeta. Terus yang satu lagi itu sempat menjadi majelis gitu ya, dan menjadi pemimpin gereja gitu. Jadi kalau papa saya lihat waktu dia sebelum mati nggak ada hasilnya, anaknya nggak jadi semuanya. Tapi imannya percaya bahwa ada sesuatu akan terjadi, kekuatan yang akan membuka semua jalan buntu ini. Dan terjadi, saudara. Tapi orangnya sudah meninggal. Imannya nggak pernah mati, saudara. Abraham itu imannya sampai sekarang itu hidup, saudara. Nah, ini yang kita bawakan pada anak-anak kita. Walaupun kamu jatuh dalam dosa, ingat, hegemoi, hegeomoi. Apa artinya? Bahwa sudah diputuskan, sudah kita berikan. Kita lihat, nah dulu dia tuh sekolah minggu, ya sekarang dia terhilang, udah nggak tahu kemana. Saudara, kalau hegemainya itu ditetapkan oleh Tuhan, dia balik, saudara. Mata kita melihat, mustahil. Tapi Tuhan katakan, balik, balik, saudara. Ya ini satu contoh ya, iman sejati itu bukan menolak realitas atau menilai realitas berdasarkan keinginan dan pikiran kita, tetapi menerima realitas dan menilai realitas itu dan mengharapkan realitas itu atas dasar hadirat Tuhan dan janji Tuhan. Nah, itu inti daripada iman reform, ya, iman buyutan itu di sana. Jadi kita tidak pernah menyangkali realitas dan kita bisa jatuh dalam realitas itu, tetapi hegeomai itu ada terus dalam hati kita. Ya, oke, mari kita masuk dalam doa.